Berapa orang nih yang hadir? Suaranya jelas ya, Baipul? Jelas suaranya? Jelas ya? Oke. Eh, Bentar saya buka soalnya dulu. Yang hadir baru satu dua satu dua. Oh, ramai. Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi TKP ya. Hari ini TKP bukan TIU ya. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu adalah tryout terakhir kemarin. Tryout batch 8. Oke, udah masuk lagi beberapa orang nih. Tryout batch 8. Mungkin teman-teman di sini sudah ikut semua. Sebelum saya mulai, saya share screen-nya dulu ya. Batch 8. Oke. Apakah nampak? Kelihatan? Kelihatan. Ya. Layarnya kelihatan, suara saya juga didengar dengan baik. Oleh karena itu, kita boleh lanjutkan sekarang. Langsung saja untuk menghemat waktu, supaya biar kita bisa bahas, supaya bisa habis semua soalnya. Ya, kita mulai aja terus. Baik, kita mulai dari nomor 1. Teman-teman mungkin sudah menjawab soal ini di tryout kemarin, jadi saya baca dulu soalnya. Sambil teman-teman juga menjawab kembali, mungkin ada revisi jawaban. Nomor 1, Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan. Karena masih dalam masa percobaan, gaji yang diberikan oleh perusahaan Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi, setiap minggunya, pacar Anda sering mengajak untuk menonton. Kondisi ini diperburuk lagi, Anda termasuk orang yang lumayan boros sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukan. Sikap Anda. Nah, ini adalah soal tentang profesionalisme. Salah satu aspek yang dilihat dalam profesionalisme itu adalah kemampuan dalam membuat perencanaan. Ya, kemampuan membuat perencanaan, kemampuan menyelesaikan masalah. Jadi kita tandain dulu nomor 1 ini masuk dalam profesionalisme. Kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Di sini masalahnya apa? Masalahnya gajinya sedikit, kemudian kebutuhan pas untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Jadi cari solusi untuk masalah itu. Cari solusi untuk masalah itu. Mari kita lihat satu-satu yang ada di pilihan jawaban. A. Berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup untuk tiap bulan. Betul. Nah, cuman di sini ketika dia bilang berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup, dia tidak mengatakan tindakan apa yang dia lakukan untuk berhemat. Tidak disebutkan tindakan untuk berhemat. Jadi dia cuma bilang hemat. Tindakannya apa? Jadi salah satu kunci kita mencari pilihan jawaban yang tepat itu adalah dengan mencari tindakan yang konkret. Sekali lagi saya sampaikan, mencari tindakan yang konkret ya. Mencari tindakan yang konkret. A itu enggak konkret. Ya. Kita lihat yang B. Yang B, mengurangi aktivitas nonton bersama pacar Anda dan tonton televisi saja yang murah. Ini tindakannya konkret. Yang B ini tindakan konkret, tapi konkret kan? Maksudnya jelas apa yang dia lakukan. Kurangi nonton, nonton TV aja di rumah. Tapi masalahnya adalah tidak menyelesaikan semua masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Selain dia nonton, dia banyak menghabiskan uang untuk nonton, dia juga banyak menghabiskan uang untuk hal-hal lain. Kan di sini disebutkan dia boros. Kalau dia hanya melakukan yang B, maka permasalahan yang lain yang ada di soal tidak diselesaikan. Jadi pastikan pilihan jawaban kita itu mampu menyelesaikan semua masalah yang ada di soal. B, tidak menyelesaikan semua masalah yang ada di soal. Hanya menyelesaikan masalah nonton saja. Dah. C, kalau yang A, berusaha menghemat. Kalau yang C,
itu disebutkan menghemat apanya? Menghemat pengeluaran. Pengeluaran dilakukan hal-hal yang dibutuhkan saja. Jadi bisa kita bilang antara A dan C lebih bagus C. Kenapa? Lebih konkret. Ya, C itu lebih konkret. Konkret itu kayak mana? Dia lebih detail, lebih jelas dia kemana arah yang dituju. Pengeluaran yang dia hemat adalah pengeluaran dengan membeli yang dibutuhkan saja. Lebih konkret kan tindakannya. Yang D membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Kalau yang E dia berhemat, kemudian ada tindakan konkretnya. Mana tindakan konkretnya? Menabung setiap habis gajian. Jadi ada dua tindakan konkret. Beli yang dibutuhkan saja. Kemudian yang kedua adalah menabung setiap habis gajian. Nah, ini dua tindakan konkret. Namun, jawaban yang paling tepat itu ada di D. Kenapa jawaban yang paling tepat itu ada di D? Karena 5-nya ada di D. Karena pilihan jawaban dan C dan E itu benar, cuman C dan E itu menjadi bagian dari D. Jadi kalau orang hanya membeli hal yang dibutuhkan saja, orang yang menabung setiap habis gajian, itu bagian dari perencanaan. Bagian dari mengontrol keuangan. Jadi kalau kita ngontrol keuangan, kita membuat perencanaan, maka kita akan melakukan yang C, maka kita akan melakukan yang E. Kenapa jawaban D lebih tinggi nilainya? Karena karena D mencakup C dan E. Ya, supaya dia nggak boros lagi, dia merencanakan pengeluarannya, dia kontrol keuangannya dengan apa? Dengan membeli yang dibutuhkan saja, dengan menabung. Jadi C dan E bagian dari D. Salah satu cara kita mencari jawaban adalah dengan melihat pilihan jawaban yang mana bagian dari yang mana. Nah, yang mana bagian dari yang mana. Ada pertanyaan, jadi 4-nya itu ada di C. Kenapa 4-nya ada di C? Karena ini kan gajinya kecil, pengeluarannya besar. Supaya tetap hemat, supaya hidup dia tetap aman selama sebulan, ya caranya adalah beli yang dibutuhkan saja. Kalau yang menabung setiap habis gajian itu kan untuk masa depan, bukan untuk keadaan saat ini. So, jawaban 5-nya di D, 4-nya di C, 3-nya ada. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini jadi saya udah habis mute semua, tapi tolong yang baru masuk dibisukan dulu suara ininya ya. Ada pertanyaan, tulisannya terlalu kecil. Saya zoom dulu. Nomor 1 ada pertanyaan. Ingat, salah satu trik yang ada di nomor 1 ini adalah dengan melihat pilihan jawaban yang mana yang tindakannya konkret. Itu yang pertama. Yang kedua adalah carilah pilihan jawaban yang dia tidak hanya menyelesaikan satu masalah pada soal, tapi juga menyelesaikan semua masalah pada soal. Kalau yang B hanya menyelesaikan satu masalah. Kalau yang A itu tidak konkret. Nah, C dan E sudah tepat, tindakannya konkret dan menyelesaikan masalah. Tapi kenapa D 5-nya? Karena C dan E bagian dari D. Kalau kita membeli hal yang dibutuhkan saja, menabung tiap bulan, itu bagian dari perencanaan keuangan, bagian dari mengontrol keuangan. Jadi C dan E termasuk ke dalam bagian yang D. Makanya jawaban 5-nya ada di D. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut. Kita saya minta tolong teman-teman kalau saya tanya ada pertanyaan atau ada respon, tolong jawab ya biar nanti kita bisa lanjut atau kita jelaskan lagi. Nah, sekarang ke nomor 2. Teman-teman juga sudah membaca nomor 2 ini. Nomor 2 ini termasuk ke dalam soal profesionalisme. Nah, kadang-kadang dalam soal profesionalisme ini dihadapkan kita pada profesionalisme versus keluarga. Ini kadang-kadang yang menjadi kesulitan kita dalam menjawab soal. Kalau profesionalisme versus keluarga itu sama dengan apa? Sama dengan kita harus dahulukan profesional kerja. Ini dulu kita dahulukan. Tapi ingat, tapi
kita bisa memilih jalan tengah. Gimana jalan tengah? Di mana urusan keluarga beres, urusan kantor pun beres. Nah, itu yang disebut dengan jalan tengah. Jadi jika nanti teman-teman menemukan soal di mana profesionalisme dibenturkan dengan keluarga atau sosial, maka dahulukan dulu profesional kerja. Kerja dulu kita nomor satukan. Tapi jika kita menemukan pilihan jawaban di mana kita bisa mengurus urusan keluarga tanpa harus meninggalkan pekerjaan, maka itulah pilihan jawaban yang tepat. Saya biasanya menyebutkan itu sebagai pilihan jalan tengah, di mana kita bisa mendahulukan dua-duanya tanpa mengorbankan salah satu. Nah, di sini coba kita lihat, dia sedang bekerja melayani di sebuah restoran. Tiba-tiba ada saudaranya minta antarin ke bandara. Apa yang harus dia lakukan? Kalau dia memilih A dan B, maka dia meninggalkan pekerjaan. Ingat, rumus pertama dahulukan kerja. Ya, dahulukan kerja. Ada beberapa yang dia dahulukan kerja. Misalnya D meminta saudara untuk menunggu karena restoran ramai, mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. Dia dahulukan keluarga. Kalau yang E itu tidak boleh minta tolong teman karena teman juga sedang kerja. Ini kalau dia bilang teman, asumsikan teman kantor ya. Nah, sekarang D dengan C. Ada jalan tengah. Yang mana jalan tengah? Di C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Kalau saudaranya pergi naik angkutan umum ke bandara, maka saudaranya kan sampai ke bandara. Urusannya selesai. Dan dia pun juga tidak harus minta izin atau meninggalkan pekerjaannya hanya untuk mengantarkan saudaranya. Jadi jalan tengah, pilihan jawaban paling tepat adalah C. Ya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah C. 5-nya ada di C. Ada pertanyaan? Ingat, ketika profesionalisme dibenturkan dengan keluarga, pilihan kita yang pertama adalah profesional kerja, tapi jika ada jalan tengah, makalah pilih jalan tengah. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh dihidupkan mikrofonnya. Enggak, Pak. Nggak ada ya, kita lanjut ya. Ya. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 ini kita baca soalnya dulu. Pagi ini Anda akan melakukan tugas dinas keluar kota menggunakan mobil. Karena takut terlambat, Anda biasanya selalu ketika di tengah perjalanan, Anda diberhentikan oleh seorang lelaki bermotor meminta bantuan Anda karena kehabisan bensin. Sedangkan Anda baru saja melewati pom bensin beberapa kilometer yang lalu. Laki-laki tersebut memohon agar Anda mau membantunya karena dia buru-buru sampai di rumahnya untuk memberikan obat kepada ibunya yang sedang terkena asma. Sikap Anda, perhatikan. Nah, ini kejadiannya di luar dari kantor. Ini soal tentang sosial budaya. Ya, sosial budaya. Kalau sosial budaya, sosial versus profesional kerja. Ya, sosial versus profesional kerja. Sosial adalah aspeknya. Kalau aspeknya adalah sosial, maka dahulukan sosial. Dahulukan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, sama seperti yang saya bilang tadi, ya, jika ada jalan tengah, maka pilihlah jalan tengah. Ya, jika kita memiliki jalan tengah, maka pilihlah jalan tengah. Jalan tengah itu berarti yang tidak mengorbankan sosial dan juga tidak mengorbankan urusan profesional. Di sini mari kita lihat. Kalau yang A, dia tidak dahulukan sosial, dia nggak beri bantuan, ragu beri bantuan. Jangan ada pilihan jawaban ragu. Pilihan jawaban kita kalau nggak A, A, kalau nggak B, ya B. Jadi nggak ada yang di tengah-tengah. Maksudnya ragu-ragu kayak gini nggak ada ya. Nggak ada solusi ragu-ragu ini. Kalau yang B, dia tidak bantu, dia suruh orang lain yang bantuin. Berarti tidak mendahulukan sosial. Salah. Kalau yang C nggak bisa bantu juga, dia nggak bantu. Salah juga. Yang D menanyakan arah rumahnya. Jika searah dengan saya, maka saya akan beri tumpangan dan saya bisa sampai ke lokasi tepat dinas tepat waktu. Nah, yang D ini kan jalan tengah. Ya, yang D ini jalan tengah, di mana dia membantu tapi juga tidak mengorbankan pekerjaannya karena sambil jalan kan. Nah, E membantunya membelikan bensin lalu buru-buru melanjutkan perjalanan kemungkinan akan terlambat. Kalau yang ini kemungkinan akan terlambat, jadi dia
gagal dari segi profesionalitas. Maka jelas jawaban 5-nya ada di D. Ya, ini gampang. Ini tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan langsung sanggah saja. Ini saya langsung lanjut ya. Baik, kita ke nomor 4. Kita ke nomor 4 sekarang. Anda merupakan seorang front office pada sebuah hotel berbintang di kota Anda. Ketika sedang kebagian shift malam, ada seorang tamu yang komplain karena suara musik yang berasal dari kafe hotel terletak persis di atas kamar tamu tersebut sehingga suaranya sampai di dalam kamar dan merasa terganggu dan tidak bisa tidur. Perhatikan, tamu membutuhkan sesuatu, pelanggan membutuhkan sesuatu, berarti ini larinya ke pelayanan publik. Logika pelayanan publik adalah penuhi kebutuhan publik atau kebutuhan masyarakat. Dengan apa penuhinya? Penuhi sesuai dengan wewenang. Penuhi dengan efisien dan efektif. Ini rumus ya. Baik, ini rumusnya. Perhatikan, karena ini rumusnya kita lihat. Bagaimana cara, apakah kita menyuruh mereka mematikan? Ya, kita suruh mereka mematikan. Berarti pilihan jawabannya dengan cara mendatangi kafe dan menegur yang bertanggung jawab di kafe agar tidak terlalu bersih ketika malam hari. Ini tidak sesuai wewenang. Apa yang saya maksud tidak sesuai wewenang? Dia kan front office. Orang front office itu kan dia punya pos sendiri, dia duduk di tempat itu. Kalau seandainya dia datangi kafe, dia tegur, berarti dia meninggalkan front office dia. Kan resepsionis kan nggak boleh ninggalin tempat dia itu. Sesuai SOP-nya dia tetap harus di situ. Kalau dia pilih yang A, maka dia bekerja tidak sesuai dengan job deskripsinya atau wewenangnya. Kita yang A salah, yang B meminta bagian yang bertanggung jawab di kafe untuk mengurangi suara musik karena sudah larut malam dan dapat mengganggu tamu yang menginap. Ini tindakannya kurang konkret dibandingkan dengan pilihan jawaban yang lain. Mungkin B bisa jadi ya, nggak aja bisa jadi, tapi tindakannya kurang konkret. Nah, meminta bagian yang bertanggung jawab di kafe, meminta bagian kafe mengecilkan volume musik di sana agar tidak mengganggu tamu yang menginap. Kalau ini mengurangi suara musik, sama aja antara B dan C, bedanya itu yang B bagian yang bertanggung jawab. Mungkin lebih bagus B daripada C. Sekarang kita lihat yang D. Meminta bantuan Sapam untuk memberitahu bagian. Nah, kalau ini kan konkret. Perhatikan, lebih konkret. Dia tidak hanya meminta, tapi dia nyuruh Sapam. Ada tindakan yang jelas, lebih konkret daripada B. Jadi kalau kita lihat antara B dengan D, lebih bagus B. Lebih bagus dodol ya, domba. Sekarang kita lihat domba dan elang. Menelpon bagian kafe dan meminta agar suara musik dikurangi karena mengganggu tamu yang sedang menginap. Yang pertama, dia tidak meninggalkan posnya. Ini yang E. Kemudian juga lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Kan tinggal di telepon aja. Karena kafe itu adalah kafe hotel. Sementara dia front office hotel. Ya, tinggal di telepon aja, lebih efisien. Tanpa harus datang ke situ. Tanpa harus panggil sapam. Ya, lagian dia juga tidak meninggalkan posnya. Maka 5-nya ada di E. E ini lebih efisien sesuai dengan wewenangnya. Ya, lebih konkret juga. E lebih konkret sesuai dengan wewenang tapi tidak efisien. Itu kurangnya di D. D ini kita ini ya, kita revisi ya, lebih konkret sesuai wewenang tapi kurang efisien. Sementara yang E lebih konkret, jelas tindakannya yaitu dengan menelepon, konkret, sesuai wewenangnya. Gimana saya maksud sesuai wewenang? Dia tidak harus meninggalkan posnya, sesuai job deskripsinya, dan lebih efisien. Oleh karena itu, jawaban 5-nya kita tuju ke E, jawaban 4-nya ada di D. Baik, ada pertanyaan? Enggak. Kita lanjutkan. Ingat, dalam melayani pastikan memenuhi kebutuhan. Di sini kebutuhan pelanggan apa? Kurangi volume musik. Kemudian sesuai dengan wewenang.
Yang A ini kita tinggalin pos kita, tidak sesuai dengan wewenang, dan efisien. Efisien itu nggak banyak makan waktu. Ini kan tinggal telepon, nggak banyak makan waktu kan, nggak harus nyuruh-nyuruh orang juga. Kita lanjutkan ke nomor 5. Ketika sedang asik menonton TV dengan keluarga di siang ini, tiba-tiba Anda mendengar suara ribut-ribut di rumah kontrakan yang berselebahan dengan Anda. Terdengar jelas suara barang berjatuhan, piring pecah, dan benda-benda dipukul sangat keras. Setelah mendengarkan beberapa saat, terdengar suara orang berantem dan minta tolong. Di sini kata kuncinya minta tolong. Ketika sudah ada kata kunci minta tolong, berarti kita harus bergerak secara sosial. Minta tolong yang tidak lain adalah tetangga Anda yang sedang ribut dengan suaminya. Sikap Anda, ingat, masalah sosial harus diatasi. Gini, kita harus, ini kan yang pertama saya mau bilang, ini aspek sosial budaya. Ini aspek sosial budaya. Dalam aspek sosial budaya, itu kita harus berkontribusi menyelesaikan masalah sosial. Tapi ingat, kalau di situ ada hal-hal yang terkait dengan job deskripsi atau harus dilakukan oleh orang-orang tertentu, maka kita harus perhatikan wewenang kita. Apakah kita berwenang atau tidak? Intinya apa? Kita tetap harus berkontribusi ya dalam menyelesaikan masalah itu. Tapi dalam berkontribusi itu kita juga harus lihat wewenang kita sejauh mana. Ya, wewenang kita sejauh mana. Yang E, coba lihat pilihan jawaban yang E. Pilihan jawaban yang E ini kan salah karena tidak berkontribusi dalam menyelesaikan masalah sosial. Salah berarti. Oke. Kalau yang B itu tidak sesuai dengan wewenangnya, ya. Yang B tidak sesuai dengan wewenang. Yang BB. Keluar rumah dan mendatangi tetangga yang sedang berantem dan menasehati agar tidak berantem. Kalau sosial itu ada yang punya urusan yang bisa menyelesaikannya. Yang A, mengintip dari jendela rumah dan memastikan kondisi di sana baik-baik saja. Tidak ada solusi kalau yang A. Yang A tidak ada solusi. Antara C dengan D. Karena ini masalah sosial, masalah lingkungan, maka yang berhak adalah Pak RT. Maka jawaban 5-nya ada di D, 4-nya ada di C. Kalau nggak Pak RT, ya yang paling berwenang di bawah itu. Berarti pemilik kontrakan itu di situ. Jadi nggak boleh kita yang berkontribusi, yang nggak boleh kita yang menyelesaikannya. Tapi setidaknya kita lapor. Melaporkan itu bagian dari kontribusi kita. Ada pertanyaan? Tidak ada. Enggak. Kita lanjut ke nomor 6 sekarang. Nomor 6, 2 tahun yang lalu, Pak Manaf baru saja mengurus MPWP sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar di sebuah perusahaan. Namun, karena satu dan lain hal, dia tidak bisa mengambil kesempatan kerja pada perusahaan tersebut sehingga saat ini Pak Manaf masih belum memiliki pekerjaan tetap. Untuk mengisi waktu luang, Pak Manaf hanya membantu pamannya menjual sembako di ibu kota berbeda dengan domisilinya. Beberapa hari lalu, Pak Manaf mendapatkan SMS dari kantor pajak pusat tempat dia dulu melakukan permohonan MPWP. Pesan tersebut berisikan anjuran segera melapor SPT tahunan. Sikap Pak Manaf. Ingat, ini adalah profesionalitas. Ya, profesionalitas. Profesional. Kalau profesionalisme atau profesionalitas atau profesional, kita harus ikut aturan. Harus ikut aturan. Aturan di sini apa? Dibilang sama orang kantor pajaknya, lapor SPT. Kenapa? Karena kamu sudah buat MPWP, maka kita harus lapor. Ya, jangan ada cari tahu lagi, jangan harap. Nah, kan peraturannya kayak gitu. Kalau peraturannya udah kayak gitu, maka kita ikut peraturannya. Mari kita lihat mana jawaban yang harus lapor. Mengabaikan pesan tersebut salah. Andi belum diwajibkan untuk, ini maksudnya Andi Pak Manaf nih ya. Pak Manaf belum diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan karena belum memiliki pekerjaan tetap. Kan tadi sudah dihubungi untuk lapor SPT tahunan. Ya, nggak boleh dia mengambil keputusan sendiri yang dia sendiri nggak tahu, ya.
Andi belum termasuk kriteria, salah juga. B sama C sama. Ini dia melapor, dia ikut aturan. Yang D, kalau yang E dia tanya-tanya dulu. Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah di D, 5-nya ada di D, 4-nya ada di E. Jadi dalam urusan profesionalisme kita harus ikut aturan. Aturannya tahunya dari mana? Dari orang yang membuat aturan tersebut. Orang yang membuat aturan itu bilang kita harus lapor SPT tahunan. Maka kita harus lapor. Udah jelas dibilang harus lapor. Ngapain nanya-nanya lagi? Makanya yang E ini nilainya 4. Yang D nilainya 5. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada? Oke, baik. Sekarang nomor 7. Nomor 7 ini bisa saya katakan soal tentang teknologi informasi dan komunikasi. Ini salah satu aspek yang ada dalam TKP. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi itu kita biasa singkat dengan TIK. Ya, TIK. Fungsinya adalah untuk mempermudah pekerjaan kita. Jadi selesaikanlah masalah. Kita harus selesaikan masalah dengan TIK. Selesaikan masalah dengan teknologi informasi dan komunikasi. Selesaikanlah masalah dengan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini di soal dibilang Budi merupakan seorang warga negara yang telah memenuhi syarat untuk melaporkan SPT tahunan. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan, membuat Budi harus mencari waktu yang tepat. Namun, ketika jadwal sudah direncanakan untuk melaporkan SPT, Budi tiba-tiba dapat perintah dari atasannya untuk mempercepat proses pengerjaan laporan. Karena harus segera diperlihatkan dalam rapat yang akan digelar besok. Padahal Budi udah pengen lapor SPT nih, gimana caranya? Kan nggak sementara dia ada pekerjaan, gimana? Nah, yang A, tidak perlu khawatir karena semua karyawan sudah diurus oleh perusahaan tempat dia bekerja, jadi tidak ada kewajiban lagi. Salah, di 7 ada dia bilang kalau dia harus melapor. Di nomor 7 ya, meminta izin ke atasan sebentar untuk melakukan pelaporan SPT di KPP terdekat dan segera kembali bekerja. Berarti dia meninggalkan pekerjaan. Nah, kalau yang C kita laporkan SPT secara online. Online ini kan bagian dari teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya untuk mempermudah urusan kita. Kalau dilapor secara online, dia tidak banyak menghabiskan waktu untuk pergi ke KPP dan dia dapat menyelesaikan tugas secepatnya. Bisa jadi jawabannya C ya. Kalau yang D juga dia lapor secara online, tapi dia minta bantuan kawannya untuk menyelesaikan tugas. Bukannya melapor SPT secara online untuk mempermudah pekerjaan. Ngapain dia harus nyuruh kawan lagi melakukan pekerjaan? Maka jawaban yang lebih tepatnya itu adalah C, 5-nya. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian melakukan pelaporan SPT meskipun terlambat. Ini jawabannya lebih rendah daripada C. Ada pertanyaan? Ingat, teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita, untuk mempermudah urusan kita, supaya lebih efisien, banyak makan waktu. Ya, ada pertanyaan? Lanjut, kita lanjut. Nomor 8, ini nomor 8 soal yang mudah nih. Bagi saya, kelemahan merupakan jelas jawabannya adalah kalau ini berarti dia menyerah, yang A. Ini juga kalah, yang C. Hal yang saya upayakan untuk tidak mengurangi semangat saya. Ini bagus ya. Ya, yang D ini bagus, tidak diupayakan tidak mengurangi semangat. Berarti bisa jadi mengurangi semangat. Karena kan upaya untuk tidak mengurangi. Kalau ada upaya untuk tidak mengurangi berarti sulit untuk tidak mengurangi semangat. Ada kesempatan-kesempatan kadang-kadang yang bisa tidak mengurangi semangat dia. Kalau E ini salah karena mencari kambing hitam. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Justru meningkatkan ketangguhan saya untuk mencoba sesuatu yang lebih baik. Membuat dia semakin semangat.
Jawaban 5-nya ada di B, 4-nya ada di D. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini gampang. Nomor 9. Menurut Anda, mementingkan kepentingan umum adalah, mementingkan kepentingan umum ini masuk ke dalam aspek pelayanan publik. Pelayanan publik salah satu, saya ulangi sekali lagi, adalah memenuhi kebutuhan. Manakah pilihan jawaban memenuhi kebutuhan? C. Ada di C. Jadi sesuai dengan konteks soalnya lari ke aspek yang mana. Tapi kenapa nggak D? Karena D ini umum sekali. Ya, umum sekali. Kalau orang bilang bantu orang lain itu atau mementingkan kepentingan umum itu kebaikan, ya semua orang juga tahu itu adalah kebaikan. Tapi terlalu umum. Kalau yang E itu tidak sesuai dengan konteksnya. Ya, yang E ini cocoknya konteks pada orang tua atau pada guru. Nah, ini cocok. Nah, di sini konteksnya secara garis besar melayani publik itu apa? Jawaban 5-nya ada di C. Perhatikan saat kita menjawab soal, kita harus juga melihat konteksnya kemana. Terutama untuk soal TKP dan TWK. Lihat konteksnya, kata kunci pada soal itu apa. Supaya kita lebih jelas jawabannya. Sekarang kita menuju ke nomor 10. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan, hilang. Jika Anda mendapatkan suatu pekerjaan yang bayarannya sangat besar, maka Anda akan lebih bersemangat, betul. Takut, terharu, biasa aja, salah, berarti oh ini lebih jelas ya, A jawabannya. Ini nggak perlu dijelasin lagi, bertanggung jawab. Tentu saja kalau kita dapat bayaran yang besar, mau bayarannya besar, mau bayarannya kecil, kita tetap harus bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kalau bayarannya besar, berarti semakin membuat kita bertanggung jawab. Karena tanggung jawabnya justru lebih besar juga. 5-nya ada di A, 4-nya ada di B. Ini profesionalisme nih, nomor 10. Nomor 11. Ini udah tadi, kalau tadi apa? Kalau nomor, ini sama ya, nomor berapa tadi ya? Nomor 8 ya, nomor 8. Ini dia bilang kelemahan. Kalau ini dia bilang kegagalan. Apakah gagal bisa memberhentikan kita? Enggak. Kalau A menyerah, C menyerah juga. Ini sama penjelasannya kayak tadi, jawabannya jelas adalah B. Ini jelas ya. 12 udah tadi sama soalnya. Sekarang kita menuju nomor galeri dia. Nomor 13 udah juga. Nah, sekarang nomor 14. 13 sudah 13 sama tadi. Ya. 14 sekarang. Jika Anda dan tim kerja Anda mendapatkan proyek dengan dana kecil, maka Anda akan dapat proyek dananya kecil. Maka akan apa? Ya tetap sama aja bertanggung jawab. Tadi kan saya sudah bilang kalau dana kecil, dana besar, kayak manapun kerjaannya, kalau itu sudah menjadi tanggung jawab kita, maka kita harus bertanggung jawab dan mengerjakan pekerjaan kita sebaik mungkin. Baik itu dananya kecil maupun dananya besar. Jawaban 5-nya jelas ada di A. Kalau udah tanggung jawab, dana kecil, dana besar, resikonya kecil, tetap kita harus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan kita. Pak, tapi kunci jawaban 5-nya di B kok. 5-nya? Di B, di kunci jawaban. Di B? Enggak lah. Di kunci jawaban yang dikirim. Ya, saya revisi. Kunci jawabannya itu A, 5-nya. Hanya di B. Jelas. Ya, jelas. Berarti kalau dananya besar dan dana kecil, kita tetap harus bertanggung jawab dan melakukan. Iya, tetap gini. Ceritanya tanggung jawab nomor 1. Ya, tanggung jawab. Ya kan? Ini nomor 1. Nomor 2 baru semangat. Jadi, semangat atau bisa tanggung jawab, Pak. Semangat atau tidak semangat melakukan pekerjaan, ya semangat atau tidak semangatnya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau kan ada nanti pekerjaan yang kita kadang-kadang nggak semangat ngerjainnya kan, ada juga pekerjaan yang kita nggak suka.
ada juga pekerjaan yang kita nggak mau. Apapun yang terjadi, tetap bertanggung jawab menyelesaikannya sebaik mungkin. Jadi suka atau tidak suka, semangat atau tidak semangat, mampu atau tidak mampu. Kalau tidak semangat berarti kita harus semangat. Itu bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita tidak suka berarti kita harus suka. Itu bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mau berarti kita harus mau. Itu bentuk tanggung jawab kita. Kalau kita tidak mampu berarti kita harus belajar. Itu bentuk tanggung jawab kita. Intinya larinya semuanya ke tanggung jawab. Larinya Kalau semuanya kemarin pas baca kunci jawaban, berarti kalau kecil bersemangat, kalau besar bertanggung jawab. Berarti salah ya Pak? Sama-sama tetap bertanggung jawab ya? Ya mungkin maksudnya, ya saya tetap di bertanggung jawab. Mungkin maksudnya gini, kadang orang kalau dana kecil kan jadi nggak semangat kerjanya. Iya, karena saya kunci jawaban gitu. Nah, bagi saya nggak itu. Terserah mau semangat atau nggak semangat, itu nggak masalah. Yang masalah adalah, yang menjadi sebuah masalah adalah ketika tidak bertanggung jawab akan pekerjaannya. Ada juga orang yang semangat, dia nggak tanggung jawab sama kerjaannya. Sesemangat apapun dia, kalau kerjaan nggak selesai, sama aja kan? Iya. Kuncinya di situ. Tetap bertanggung jawab, dananya kecil atau dananya besar, tetap bertanggung jawab. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Ya, tetap ya kita di A ya. Ya. Menurut saya, para pimpinan besar yang sukses dalam bekerja dan berkarya merupakan, ini kita lihat siapa saja yang sukses itu. Yang sukses itu adalah yang mampu menempuh berbagai rintangan untuk mencapai kesuksesan. Benar. Dia lawan semua rintangan supaya sukses. Benar. Mereka berusaha keras dalam hidupnya untuk sukses. Benar juga. Ya, mendapatkan kesempatan dan fasilitas sehingga bisa sukses. Ini kayak kita anggap orang, oh dia karena anak orang kaya makanya salah nih. Ya, mereka adalah pribadi yang patut dicontoh. Betul, orang-orang yang sukses adalah pribadi yang patut dicontoh. Cuman yang konteks dari soal ini adalah bagaimana mereka bisa sukses, itu yang mereka inginkan. Jadi D kita anggap salah ya. Kurang nyambung dari yang diinginkan. C, mereka orang yang beruntung dan sukses. Ini sama seperti sama seperti C. Salah juga. Berarti antara dua, A dan B. Bagaimana orang tersebut bisa mencapai kesuksesannya adalah dengan mereka berusaha keras. Baik ada rintangan maupun nggak ada rintangan. Ya, terserah mereka ada rintangan atau nggak ada rintangan dalam hidup. Kalau mereka usahanya keras, makanya mereka sukses. Jadi jawaban 5-nya ada di A, 4-nya ada di B. Tapi kakak-kakak, saya ingin sampaikan bahwasannya tadi kita bahas dari nomor berapa tadi? Kita bahas dari nomor, pokoknya yang soal-soal pendek-pendek kayak gini, ya. Kalau kita belajar untuk memetakan pola pikir kita, cocok. Kita jawab soal-soal kayak gini. Untuk memetakan pola pikir aja, cocok. Tapi untuk konteks zaman sekarang, TKP zaman sekarang, ini udah nggak nyambung lagi. Udah nggak ada lagi soal-soal kayak gini. Tapi cocok, ini bagus untuk memetakan pikiran kita aja. Arahkan pikiran aja itu cocok untuk mengarahkan pikiran. Tapi kalau untuk konteks soal saat ini udah nggak kayak gini lagi soalnya. Soal TKP zaman-zaman sekarang itu kayak kita bahas nomor 1 tadi. Nomor 1, nomor 2, dikasih permasalahan konkret, jelas, ada kasusnya, kemudian disuruh kita selesaikan, disuruh kita bersikap terhadap kasus itu. Kayak gitulah soalnya. Ada kasusnya, ada orangnya, ada tindakannya, gitu-gitu. Oke, kita lanjut ya. Tapi nggak apa-apa untuk memetakan pola pikir kita cocok. Nah, misalnya kayak nomor 16. Ini lumayan nyambung dengan konteks TKP zaman sekarang. 16, Anda diminta untuk memberikan sambutan pada suatu forum. Anda tidak bisa memberikan kata sambutan. Maka reaksi Anda ketika Anda diminta untuk memberikan sambutan tersebut adalah, ini kan diminta untuk melakukan hal baik nih. Melakukan hal baik. Hal baik bisa kita bilang hal pekerjaan lah. Ya, berarti kita harus profesional. Harus mampu melakukannya. Kalau nggak mampu, kita belajar. Kalau nggak belajar, kalau kita nggak mampu, kita harus menyusun rencana. Pokoknya kita bagaimanapun cara harus mampu melakukannya. Ya,
Jangan menyuruh orang lain. Ini kan bergantung sama orang lain. A, salah. Kalau B, menolak. Menolak nggak boleh. Ini hal baik ya. Mencoba berbicara walaupun sedikit bisa jadi. Dia tetap berusaha sedikit. Berarti bisa jadi nih. Yang C. D, meminta bantuan orang lain. Yang ini nggak bisa. Berusaha tenang dan memikir untuk disampaikan. Berarti jawaban 5-nya ada di D. Oke, jelas. Ini gampang lah. Tak boleh kita tolak, kan? Iya. Tawaran beasiswa begitu banyak. Nah, ingat, beasiswa ini adalah urusan belajar. Ini penting, ya. Penting. Bagus. Ini masuk ke dalam, nanti ada aspek kecil dia, namanya aspek semangat belajar. Bagus. Tapi tetap nomor 1, tetap pekerjaan. Apapun yang terjadi, nomor 1 tetap pekerjaan. Jangankan beasiswa, keluarga saja harus ditinggalkan demi pekerjaan. Apalagi beasiswa, ya. Jadi kalau atasan secara profesional, kita harus loyal kepada atasan, ya. Secara profesional kita harus loyal kepada atasan terkait dengan pekerjaan. Kalau dia di luar pekerjaan, kita boleh nggak loyal sama atasan. Kalau dia terkait dengan pekerjaan, kita harus loyal sama atasan. Jelas jawabannya ada di C. Ya, kita lanjutkan. Nah ini, coba perhatikan, saya akan menjelaskan nomor 18. Nanti ada soal kayak gini, tapi dia panjang. Dia kasih kasus biasanya. Kalau ini kan nggak kasus nih, ini cuma ditanya aja, dikasih kasus. Harus tahu pola pikirnya. Yang pertama adalah hak apa saja. Gini, bekerjalah gimana ya, di jam kantor. Ingat, bekerjalah di jam kantor. Pada jam kantor, hal-hal yang boleh kita lakukan adalah yang pertama, Jangan nggak boleh nih, Wak. Nah, wah, bekerja sesuai dengan ketentuannya. Ini bekerja. Terus nanti kalau nggak ada pekerjaan gimana? Kan sering kan di jam kantor nggak ada pekerjaan, ya kan? Nggak ada pekerjaan, sering di jam kantor. Gimana? Yang boleh kita lakukan ya adalah hal-hal yang terkait dengan pekerjaan atau profesi kita. Yang boleh kita lakukan adalah hanya hal-hal yang terkait dengan pekerjaan dan profesi kita. Misal nih, contoh, belajar, misal nih kita bekerja bidang akuntansi misalnya, ya, belajar aplikasi akuntansi terbaru misalnya, kan ini kan terkait dengan profesi kita. Misal profesi kita adalah profesi akuntan misalnya. Nah, kita belajar aplikasi akuntansi terbaru. Kebetulan waktu itu lagi nggak ada pekerjaan, ya udah kita belajar. Intinya kita nggak boleh melakukan hal yang lain di luar dari urusan yang terkait dengan pekerjaan kita di jam kantor. Misal diajak ngobrol sama kawan, nggak boleh. Diajak sama atasan pergi ke kantin, atasan yang ngajak pergi ke kantin di jam kantor, itu juga nggak boleh. Ya, atasan lo yang ngajak tetap nggak boleh karena itu lagi jam kantor. Padahal lagi nggak ada kerjaan, gimana? Tetap nggak boleh. Ya, ini kita ingat bukan karena ada pekerjaan, tapi karena jam kantornya. Jam kantor secara profesional kan berarti kita hanya boleh melakukan hal-hal yang terkait dengan kantor kan, hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Nih, ini jelas. Kalau yang 18 ini saya nggak perlu jelasin lagi pilihan jawabannya apa. Pak, Jelas kan? Yang nomor 17 itu, tapi di kuncinya memaklumi, Pak. Gimana? Yang nomor 17. Tunggu. Saya bilangnya yang mana tadi? Oh enggak. Sorry. Ya, jawabannya karena nggak ada pilihan jawaban lain. Jawabannya B ya. Sorry ya, mungkin salah baca tadi. B. Intinya gini, kita tetap loyal kepada atasan. Betul nih, memaklumi. Enggak, tadi kan finalnya C, mempertimbangkan atasan. Oh ya, salah baca. Jadi gini, yang C ini meminta atasan untuk mempertimbangkannya, berarti kita nggak terima dong dengan keputusan atasan.
Salah. E apalagi, D apalagi, E apalagi, A apalagi, jelas lah. Ya, Ya. D ya. Oke, Oke. makasih Kak udah di 18. 18 jelas ya. Kalau untuk soal ini saya nggak perlu jelasin lagi. Ya. Tapi nanti kalau ketemu soal yang agak-agak panjang, pertimbangannya satu, jam kerja. Nggak boleh melakukan hal yang lain terkait dengan pekerjaan. Kita hanya boleh melakukan pekerjaan utama kita. Kalau nggak ada pekerjaan utama atau udah selesai, cepat selesai, maka kita hanya boleh melakukan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Misalnya belajar hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Belajar skill-skill baru kah? Atau apakah? Itu belajarnya boleh kita belajar minta diajarin kawan atau Boleh, harus belajar sendiri? lebih bagus belajar sendiri. Misalnya, Ya. misalnya kita nggak pandai menggunakan aplikasi A, kan? Misalnya, aplikasi A itu aplikasi baru aja dikasih sama atasan. Kita nggak pandai. Pilihlah jawaban lebih bagus dengan belajar sendiri. Ya. Nomor 2, minta ajarin kawan. Kalau nggak ada pilihan jawaban, belajar sendiri. Minta ajarin kawan. Dah. Nomor 3, kalau nggak ada minta ajarin kawan, nggak ada juga belajar sendiri, ikut pelatihan yang dibuat oleh atasan. Jangan ikut pelatihan dulu. Kenapa jangan ikut pelatihan dulu? Karena kalau ikut pelatihan berarti kita orang yang berharap adanya pelatihan, bukan belajar sendiri. Nah, tapi kalau kita sebagai atasan, kita memberikan pekerjaan kepada bawahan, itu wajib kita pastikan bawahan kita udah pandai atau belum. Kalau bawahan kita belum pandai, nggak boleh kita main kasih-kasih aja. Kasih ilmu, kasih pelatihan. Wajib, beda posisinya. Kalau kita sebagai atasan, kita wajib memberikan ilmu pada bawahan. Kalau kita sebagai bawahan, kalau atasan nggak kasih ilmu, maka belajar sendiri. Beda posisinya. Kalau kita sebagai bawahan minta belajar sama atasan, nggak boleh. Boleh. Nggak boleh. Ya, belajar sendiri. Aduh. Beda kan? Itu harus dipahami ya, posisinya beda. 19 sekarang, di saat pekerjaan sedang banyak dan saya diminta lembur oleh pimpinan, anak mengingatkan bahwa saya berjanji mengantarkannya ke acara ulang tahun teman. Sikap saya, ini kan pilihan jawaban seharusnya. Seharusnya ya, seharusnya dulu pulang antar anak ke ultah, kemudian pergi lembur. Ini seharusnya jawabannya. Tapi nggak ada sini ya. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa harusnya kayak gini? Karena dia udah janji. Kalau dia bukan berjanji, beda kalau dia bukan janji. Kalau dia bukan janji, dia bisa melakukan dengan gampang aja bilang memberi pengertian kepada anak. Tapi karena dia udah janji, dia wajib antar. Nah, tapi di sini nggak ada pilihan jawaban itu, maka kita mana seperti yang saya bilang tadi, ketika urusan profesional versus keluarga, kita nomor satukan urusan profesional. Ya, ada dia nomor satukan urusan profesional yang mana ada ya C enggak ya, segera kembali ke rumah, ini urusan keluarga, salah. Memberi pengertian kepada anak bisa jadi, maksudnya dia jelasin pada anak kalau dia lembur, bisa jadi berarti dia ikut lembur ya. Ini utamakan pekerjaan yang B ini, utama pekerjaan kita kunci. Kemudian yang C memberi pengertian kepada pimpinan. Ini enggak, dia milih pekerjaan, milih antar anak, salah. Yang A tadi salah. Meminta anggota keluarga lain untuk menggantikan ini nggak jelas. Ini mungkin maksudnya adalah menggantikan kayak anaknya diantar ke ulang tahun. Bisa jadi. Meminta teman untuk menggantikan lembur. Enggak, salah. Berarti pilihan jawabannya antara B dan D. Nah, menurut saya jawaban lebih tepat itu B. B dulu, bebek ya. Jelasin dulu pada anak, karena udah berjanji tadi. Jelasin pada anak. Baru kemudian yang kedua yang dia lakukan adalah yang D. Minta keluarga lain, misalnya minta istri untuk antar anak. Nah, jadi yang pertama yang dia harus lakukan adalah kasih pengertian anak, karena tadi dia sudah janji. Yang D itu yang keduanya nanti dia lakukan.
Oke, kita lanjutkan. 5-nya ada di B, 4-nya ada di D. Kita ke nomor 20. Anda adalah staf di bagian personalia. Personalia berarti sumber daya manusia ya. Pada suatu saat Anda ditegur oleh atasan karena ada karyawan yang kontrak kerjanya belum diperbaharui. Maka yang akan Anda lakukan adalah perhatikan, ditegur maka artinya adalah salah. Kalau salah maka minta maaf. Tapi jangan salah-salah minta maaf. Pilihan jawaban C itu salah karena dia minta maaf ke karyawan itu, bukan ke atasan. Kan ini perintah Oh, atasan. Kan? iya, iya. Ini tugas kita. Kalau tugas kita salah, kita minta maafnya ke atasan, bukan ke karyawan itu. Ya, ini salah nih dia minta maaf. Minta maaf ke atasan. Yang kedua, eh, evaluasi pekerjaan. Tadi pekerjaannya salah, apa yang salah dievaluasi dulu, kemudian diperbaiki. Kemudian yang terakhir adalah jangan Mengulang kembali. ulangi lagi. Nah, ini tahap-tahapnya. So, di sini yang dia evaluasi, yang dia perbaiki ada di mana? D. Ada di D. Jelas kan rumusnya? Kalau kita buat salah, segera perbaiki, revisi terus. Ya, harus nggak boleh nggak terima apa yang dibilangi atasan. Yang A nggak terima, yang E nggak terima, salah kan? Ya, yang B bagus dia menerima, tapi dia tidak memperbaiki. Kalau ada kritikan kita harus terima. Gampang ya, kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21 ini adalah soal anti radikalisme. Mana pilihan jawaban yang paling toleran? Paling toleran. Tapi jangan berlebihan juga. Maksudnya berlebihan, jangan sesuatu yang nggak penting dilakukan. Dia paling toleran dan paling dibutuhkan oleh umat agama lain. Mana yang paling toleran dan mana yang paling dibutuhkan. Jangan yang nggak dibutuhkan mereka kita buat. Toleran, tapi nggak dibutuhkan. Yang mana? Ini anggap aja orang, ini kita balik aja ya. Kita balik ini, kita balik posisinya. Kalau di sini kan agak sedikit bias. Kenapa? Karena kita yang merayakan Idul Fitri kan. Iya. Nah, kita balik aja. Anggap aja teman kita orang non-muslim merayakan Natal misalnya. Menghormati agama yang dianut Ani ini benar. Benar. Ini toleran. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri agar lancar. Anggap aja melaksanakan Natal. Ini juga benar. Kita jaga. Ikut merayakan ini salah. Kenapa salah? Karena kita toleran tapi nggak perlu. Ngapain kan nggak perlu dia tuh. Nah, kita biarin aja, betul, nggak kita ganggu-ganggu, kita biarin aja. Lebih bagus A, B daripada D kan? Iya kan? Kalau menghormati bukan cuman dibiarkan, tapi juga dia menghargai. Menghargai. Nah, kalau E ini salah, berarti kita buang yang D, kita buang yang E. Mana yang lebih tepat antara A dan B? Kalau ada kawan merayakan Natal. Lebih toleran, lebih paling dibutuhkan. Paling dibutuhkan. 5-nya ada di B, Kak. B. Kalau hati nurani sih apa? Cuman kita harus pilih B. Ya. Kita harus jaga. Ini sama kayak gini loh. Sama kayak kita lagi puasa. Ya kan? Sama kayak kita lagi puasa. Ada pilihan jawaban kayak gini. Kita maunya orang non-muslim itu depan kita makan atau nggak makan? Nggak makan. Nggak makan. Nah, kalau dia bilang dia menghormati memang. Cuman tindakan yang lebih tepat dari menghormati itu apa? Dengan nggak makan kan? Nah, sama juga menjaga ketenangan itu bagian dari, jadi dia nggak boleh ribut-ribut, nggak boleh misalnya contoh orang yang merayakan nyepi di Bali misalnya, merayakan nyepi di Bali. Kita orang tinggal di Bali, tetangga kita merayakan nyepi. Nyepi itu mereka puasa, datang kita masak ikan asin di samping rumah, bau sama dia. Itu kan bentuk-bentuk di mana kita tidak menjaga ketenangan.
Jadi intinya adalah B itu bagian dari menghormati agamanya, tapi lebih bagus dia jelas tindakan yang dia lakukan. Bagaimana bentuk dia menghormati? Dia jaga ketenangan supaya nggak ada yang gangguin, supaya aku juga nggak mengganggu dia, gitu. Ya, makanya jawaban lebih tepat itu B. A nggak salah, cuman B itu lebih tepat. A nggak salah. Kenapa? Ini banyak kasus nih zaman sekarang ya. Kalau orang rayain Natal, ini sengaja dibalik kasusnya biar kita jadi bias. Orang merayakan Natal itu yang misalnya contoh ya, apa namanya, gerejanya dibom kan ada tuh Ya. kan. Nah, jadi bentuk salah satu cara kita supaya mereka lancar, supaya mereka lancar adalah dengan menjaga ketenangan mereka beribadah. Misalnya saya bilang kayak gini, apa tadi ya? Nah, misalnya bulan puasa. Ini kita nggak bahas konteks Aceh ya, karena konteks Aceh berbeda. Kalau secara anti radikalisme ini konteks Aceh berbeda dengan konteks Indonesia secara keseluruhan. Misalnya saya bilang gini, di Jakarta misalnya, di Jakarta kita puasa. Nah, ada orang yang buka warung, kan? Ada orang yang buka warung nasi. Kemudian kita datangi, kita marah-marah. Itu siapa yang salah? Kita. Kita yang salah. Karena konteksnya bukan di Aceh, tapi di Jakarta, di mana yang hidup bukan cuma orang Islam, tapi juga orang non-Muslim. Tuh, itu harus dipahami ya pola pikir kayak gitu supaya sukses jawab soal anti radikalisme ini. Kenapa saya jelaskan ya, radikalisme itu artinya, radikal itu artinya adalah memaksakan pemikiran atau kehendak ke orang lain dengan cara memaksa. Ya, melawan hukum-hukum yang sudah ditetapkan. Itu radikal. Contoh saya bilang, kenapa HTI dibubarkan? Karena dia melawan Pancasila, dianggap radikal. Kenapa PKI dibubarkan? Karena dia memaksakan ideologi PKI dengan cara kekerasan. Kan PKI melakukan kekerasan kan? Memaksakan ideologi PKI dengan cara kekerasan. Kenapa DITII? Apakah teman-teman tahu arti DITII? Ini DITI itu adalah Darul Islam. Kalau kita dulu di Aceh, Daud Bereh. Ya, DITI itu adalah kelompok yang ingin menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Nah, kalau hanya sekedar pemikiran aja, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah memaksakan kehendak, DITI itu kan udah memberontak dia udah berperang. Maka dia sudah dianggap radikal. Maka harus diberi hukuman. Nah, jadi dia memaksakan supaya Indonesia jadi negara Islam, dilarang. Jadi itulah yang disebut dengan radikal. Memaksakan kehendak kita. Pokoknya kita yang harus didengar. Aku puasa. Kalau aku puasa berarti kalian nggak boleh makan-makan depan aku. Nah, itu salah. Ya. Tapi kalau seandainya kita lihat orang yang berpuasa, kebalikannya, kita harus menghormati dia. Kita kalau lagi puasa jangan minta dihormati. Kita kalau lagi nggak puasa, lihat orang puasa, kita harus menghormati. Jadi kayak gitu prosesnya. Kita lanjut, ini waktu kita masih ada setengah jam lagi. Nomor 22. Jangan lihat kunci jawaban, coba jawab nomor 22 ini. D. Bentar, ini perhatikan. Saya mau bilang aturan ASN. ASN boleh tidak setuju dengan, ingat, ASN itu boleh tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tapi tidak boleh mengungkapkannya. Boleh nggak setuju, nggak masalah nggak setuju, tapi tidak boleh mengungkapkannya. Nggak boleh buat status, nggak boleh tulis di WA, nggak boleh kirim-kirim broadcast, nggak boleh. Itu aturan pertama. Jadi
Kalau dia bilang yang C, tetap setuju kebijakan pemerintah karena Anda ASN, itu salah. Ya, salah. Salah ya. Nah, nggak boleh kita nggak setuju. Apa yang boleh kita setujui? Ya, masyarakat wajib ya setuju dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau Pancasila kan ideologi. Pancasila itu kan ideologi. Kalau ada orang yang memaksakan ideologi baru, ya, misalnya contohnya kayak dulu kayak PKI memaksakan ideologi komunis, kan? Salah berarti. Pancasila nggak boleh diubah-ubah dengan ideologi lain. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap bersatu jua. Nah, kalau kita menghormati agama lain, itu bagian dari kita setuju sama Bhinneka Tunggal Ika. Kalau ada orang yang tidak menghormati agama lain, berarti dia bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. NKRI, kalau kita setuju sama GAM, berarti kita nggak setuju sama NKRI. Salah. Ya, apalagi hukum-hukum di Indonesia. Nah, ini kalau udah deal sama hukum-hukum berarti kita, nah ini yang harus kita setuju, wajib setuju sama ini. Sekarang ceritanya, demo unjuk rasa apakah itu salah? Enggak. Demo unjuk rasa itu bagian dari demokrasi. Kasih. Bagian dari demokrasi dianut oleh negara kita. Kita harus ya nggak apa-apa, maksudnya ya demo aja kan nggak apa-apa gitu. Nah, tadi kan saya udah bilang, kita boleh nggak setuju sama pemerintah, tapi nggak boleh mengungkapkannya. Salah kan? Salah. B salah. C tadi udah kita buang. Sekarang antara A dan D. Apakah kita perlu mencari tahu kebenaran berita tersebut? Apa urusan kita kan? Ya, jawaban 5-nya ada di A. Biasa aja karena unjuk rasa itu bagian dari demokrasi. Yang salah itu adalah unjuk rasa yang melakukan kekerasan, itu yang salah. Ya, yang salah unjuk rasa yang melakukan kekerasan. Kita lanjutkan. Nomor 23. Ini kan soal-soal anti radikalisme ini harus kuat di TWK-nya. Kalau TWK kurang agak sulit juga dijelaskan. Nomor 23 sekarang. Tino Doni adalah kakak beradik yang merintis usaha penjualan. Tono dari jurusan akuntansi dan Doni jurusan marketing. Akibat beda pendapat menyebabkan penurunan omset penjualan. Hal ini akan memicu pertikaian apabila tidak diatasi. Jika Anda Tino, sikap Anda adalah C. Kalau C. D. ini kan profesionalisme bisa, anti radikalisme juga bisa. Kalau secara profesional, kerjakanlah sesuai dengan bidang masing-masing kan. Nah, oke, kalau yang D ini dia tidak menyelesaikan masalah. Ya, dia tidak menyelesaikan masalah yang D. Kenapa? Masih melakukan hal yang sama. Kalau yang C membagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing, ini benar. Ya, ini lebih tepat ya kayaknya. Yang D udah kita buang. Minta Doni untuk andil dalam penjualan. Doni sebagai apa tadi? Doni jurusan marketing. Ya, ini Doni aja. Sementara dianya enggak kan? Dianya ngapain kan? Doni aja. Kalau C udah betul, melakukan rekrutmen karyawan untuk menggantikan Doni. Nggak ribut lah. Boleh. Makin ribut kan. Mengerahkan urusan pemasaran kepada Doni sepenuhnya karena itu tugasnya. Ini benar, yang A ini benar, tapi ke Doni aja. Dianya ngapain? Kan nggak jelas kan? Makanya jawaban yang paling tepat adalah di C. Nah, jadi kalau kita beda pendapat, kita nggak boleh main sebelah pihak. Kita harus bermain di kedua belah pihak. Ya, kalau kita beda pendapat, kita harus bermain di kedua belah pihak. Gimana? Ada pertanyaan? 5-nya jelas di C. Kita lanjut ke nomor 24. Di lingkungan Anda sedang terjadi
perbincangan hangat mengenai seorang tetangga yang diduga suka meneror orang lain. Ini perhatikan nih. Yang pertama dia perbincangan. Yang kedua diduga. Ya kan? Diduga meneror orang lain sebagai bentuk kecewaan kepada pemerintah terkait korupsi dana bansos COVID-19. Sikap Anda menanggapi hal tersebut. Kalau perbincangan, kalau masih diduga, kalau dia masih isu, maka ini isu belum tentu benar. Jadi jangan langsung ngambil keputusan, tapi juga enggak. Ya, coba kita lihat ya. Ingat, ini kan sosial. Sosial tidak boleh cuek urusan sosial. Salah. D salah. Kalau C betul, tidak langsung percaya karena berita tersebut belum tentu terbukti benar. Tapi mirip-mirip dengan E. Kita lihatlah E, ya. Kita lihat antara E dengan C nanti. Tapi kita lihat pilihan jawaban yang lain. Diam saja karena tetangga saya tidak meminta bantuan saya. Ini salah. Ini ingin dilihat bagaimana respon kita terhadap berita itu. Saya langsung membenarkan berita, B juga salah. Sekarang antara C dengan E, kira-kira yang mana? C. Tidak langsung percaya karena berita tersebut belum tentu terbukti kebenarannya. Tapi apakah boleh cari tahu? Boleh. Boleh cari tahu karena ini urusan sosial, kita boleh mencari tahu apakah benar atau enggak. Supaya kondusif lingkungan kita. Enggak boleh biasa-biasa aja. Ya. Kita lanjut ke 25. Anda baru saja mutasi ke desa Y. Salah satu warga desa selalu membuat onar dan memperkeruh suasana sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Anda sudah berkali-kali menasihati oknum tersebut. Tetapi Anda malah mendapat ancaman akan teror setiap harinya. Sikap Anda. Kalau kita sudah berada di desa itu, sudah pindah di desa itu, sudah menjadi warga di desa itu, maka kita sudah bagian dari desa itu, walaupun warga asli atau bukan. Ya, kalau kita sudah menjadi bagian dari desa, kita wajib punya tanggung jawab, ikut andil berkontribusi dalam urusan menjaga ketenangan desa. Jadi yang A, yang C, yang D salah. Bentar. Yang D ini salah. Kenapa salah? Tidak berkontribusi. Salah. Gak ada urusan mau warga asli mau bukan warga asli. Kalau kamu udah KTP di situ, udah tinggal di situ, wajib menjaga. Nah, di sini dia bilang apa nih? Anda sudah berkali-kali menasihati oknum itu, tetapi malah mendapatkan ancaman teror tiap harinya. Sikap Anda, lapor ke pihak berwenang. Siapa yang lebih berwenang? Ya, ini sudah dilakukan yang A. Antara B dengan C nih. Ya. C. Ya, antara B dengan C. Ingat jangan ke polisi dulu ya. Biar Pak RW-nya lapor ke polisi. Jadi lapor ke Pak RW dulu, nanti Pak RW-nya kalau macam-macam baru lapor ke polisi. Pak RW-nya dulu yang mengkondusifkan suasana itu. Jangan lapor ke polisi langsung. 5-nya ada di C, 4-nya ada di B. Kecuali dia memang sudah betul-betul melakukan tindakan kriminal. Ya, itu baru kita lapor ke polisi. Kalau dia sudah melakukan tindakan kriminal, baru lapor ke polisi. Nomor 26 panjang kali. Ini yang radikal kali, Pak. Sama makan babi. Perhatikan ya, ini coba perhatikan kakak-kakak sekalian. Boleh menolak urusan sosial atau budaya. Kita boleh tolak urusan sosial atau budaya. Tapi ada syaratnya. Kalau dia melanggar aturan. Agama. Kalau melanggar aturan atau melanggar hukum. Misalnya atasan ngajak ke kantin. Ke kantin itu kan sosial kan? Ya. Tapi kalau lagi jam kerja berarti melanggar aturan dong. Nggak boleh. Ya, kalau melanggar prinsip-prinsip dasar, contoh prinsip agama. Kita boleh tolak kalau dia melanggar prinsip agama, boleh tolak, ya.
Yang terakhir, kalau tidak bisa atau tidak boleh. Kayak mana yang disebut dengan tidak bisa atau tidak boleh? Contoh, sakit. Nah, kita nggak boleh tolak kalau kita nggak suka. Itu nggak boleh tolak. Anda disajikan makanan pedas oleh saudara Anda. Anda nggak suka pedas. Tolak nggak? Nggak boleh tolak. Anda diundang oleh saudara Anda untuk pergi ke acara anak-anak. Anda nggak suka anak-anak. Tolak? Nggak boleh tolak. Anda dikasih makanan seafood, tapi Anda alergi seafood. Boleh tolak. Kenapa? Karena itu sakit. Nah, jadi ketentuan-ketentuan kapan kita boleh tolak sesuai dengan yang ada di 1, 2, 3 ini. Nah, ini kan makan babi nih ceritanya. Ya. Makan bipang. Enak lo bipang. Kok saya tahu Gak pernah enak? makan, Pak. Enggak. Maksudnya waktu kita nonton dibakar, dimasak itu kan kayak ya, Malah mudah-mudahan makin salah. jijik lihat kok bisa Makin enak. ya. Makin jijik ya. Kayak pengen praktekin ke ke sapi gitu. Udah, coba kita lihat. Yang A, menolak aturan yang ada di upacara tersebut. Betul, ya, kita tolak aturannya. Perhatikan, aturan yang ada di upacara ini kan nggak cuma makan babi aja, banyak yang lain kan. Ujung-ujungnya makan babi, Pak. Nah, Iya, Pak. nah, perhatikan nih, perhatikan. Kalau kita berhidup sosial, yang harus kita pahami adalah adaptasi. Jangan pakai sistem, seringkali orang hidup sosial itu pakai sistem di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, betul? Tapi salah. Kenapa saya bilang salah? Kalau kita pakai sistem kayak gitu, semua hal yang disuruh sama masyarakat itu kita ikut. Kan ada yang nggak boleh kita ikut kan? Nah, maka yang harus kita lakukan adalah ini ya, hormati yang pertama, adaptasi, sesuaikan. Mana yang boleh ikut, mana yang tidak. Kita harus bisa pilih. Ada yang bisa kita ikut, ada yang nggak bisa kita ikut. Jadi yang E salah. Ya, yang E itu salah. Kenapa salah? Yang E ya. Yang makan babi ya E ya? Ya. Salah, nggak boleh. Kenapa? Ini kali baca soal ini, Pak. Takut Iya, sendiri. Pak. Kenapa yang E itu salah? Melanggar prinsip-prinsip dasar. Prinsip dasar kita menjalankan agama kita itu dilindungi oleh pasal 29. Setiap warga negara berhak menjalankan ibadah masing-masing sesuai dengan agama yang dianutnya, sesuai dengan kepercayaannya. Jadi kita boleh, wajib kita menolak karena agama kita bilang nggak boleh makan babi kan? Jadi salah. Dah, kita menghormati. Perhatikan teman-teman sekalian. Kalau teman-teman melihat pilihan jawaban menghormati, menghormati bukan berarti mengikuti. Menghormati bukan berarti mengikuti. Jadi jawaban yang paling tepat itu ada di D. 5-nya ada di D, 4-nya ada di C. Kenapa 4-nya ada di C? Ingat, peraturan-peraturan yang ada di dalam acara itu nggak cuma makan babi, salah satunya makan babi. Jadi kita ubah aturannya untuk kita yang makan babi kita nggak ikut, yang lain-lain kita ikut. Pak, saya jawab itu sih kemarin. 4-nya di C. Ya, C, saya jawab C. 4-nya di C, menolak aturan yang ada di upacara tersebut, tidak mematuhi aturan karena berbeda suku bangsa. Jadi ini 5. Ini sorry. Kok 5 sih? Ini 3. Antara 2 nih, 3 nih. Antara A dan B karena dia mirip. 3, 2, E-nya 1. Siapa yang jawab C? Kenapa? Saya, Pak. Salah ya? Saya jawab A, Pak. Saya jawab C waktu ujian itu, Pak. Kalau A, Bu, itu dia menolak secara keseluruhan. Tapi di kunci jawaban dapat 5, Pak. 5-nya A. Ya, jawabannya itu D 5-nya. Kita menghormati. Menghormati itu bukan berarti mengikuti. Kita tetap hormat dengan aturannya, tapi kita nggak ikut. 26. Kalau menolak, ya kita menolak semua aturan yang ada di upacara tersebut. Aturan karena 26 bukan 5, Pak. 5-nya di D. 5-nya di C, Kak. D nomor 26 bukan nih. 5-nya di D.
Didi. Nomor 26. Didi. Jadi kunci jawabannya C, Kak. Didi nomor 26. Coba Nggak lihat dulu. apa-apa. Tadi nggak apa-apa. Jawabannya. Tadi yang buat soalnya bilang, saya bilang udah ada kunci jawaban, udah. Tapi coba jelaskan yang betul, dia bilang. Ya udah saya jelaskan yang betul. Oke. Ya. Jadi misalnya gini kan, upacaranya ada prosesi mengantarkan roh. Apakah kita boleh ngantarin roh? Enggak. Kalau itu nggak masalah kita ikut kan? Kalau kita baca Pak dari awal tuh nggak ada yang betul kegiatannya. Enggak, kalau antarin roh aja kan nggak masalah, cuman ikut-ikut gitu aja. Kemudian dikubur tulang belulang, kita ikut lihat dikubur tulang belulang. Kemudian pokoknya proses-proses yang lainnya banyak lah selain makan babi kan? Ngeri lah. Iya. Ya kan? Selain makan babi Iya. ada urusan lain Sampai kan? Nah, iya, ada darah babi lagi di situ. Iya. Nah, menonton misalnya nih mereka lagi sembelih babi, kita lihat mereka sembelih babi, boleh atau enggak? Boleh. Lihat aja Boleh, nggak apa-apa, masalah. boleh. Ah, itu artinya apa? Prosesi yang lain kita boleh ikut, yang enggak kita boleh ikut adalah prosesi makan babi. Jadi prosesi itu aja yang kita enggak ikut, tapi kita tetap menghormati. Jadi kalau kita pilih A dan B, kita tidak mengikuti yang ada di upacara tersebut satupun, kita tolak semuanya. Nggak boleh. Kuncinya cuma satu, adaptasi. Adaptasi itu adalah sesuaikan. Mana yang boleh ikut, mana yang nggak boleh ikut. Itu kuncinya. Berarti Pak menghormati aturan itu bukan ikut makan berarti ya? Bukan, Iya, ya, bukan. itu Pak maksudnya. Menghormati bukan makan. Kita Makanya hormat saya sama pilih orang. C, Pak. Ini, saya contohkan tadi. Kita hormat orang merayakan Natal. Emang kita rayain Natal? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Logikanya gitu. Ya kan? Logikanya gitu. Kira ikut makan, jadi pilih. Menghormati itu artinya apa? Kita biarkan mereka melakukannya, kita hargai budaya mereka, jadi kita tidak mengejek, kita tidak merendahkan. Ini contoh nih, mohon maaf ya. Waktu kita baca soalnya, ngeri kali, gitu kan. Gitu kan. Nah, itu bagian dari tidak menghormati sebenarnya. Iya. Ya, misalnya Ceritanya darah babi makan babi. Iya, Pak. Ceritanya gitu-gitu. Jadi, Walaupun waktu udah mau habis ya kan baca ini lagi. Sampai langsung pilih menolak terus. Jadi itu yang saya maksud. Kadang-kadang intinya apa? Nanti misalnya nih kalau ada dalam dunia nyata, kita menyikapinya biasa aja, nggak boleh komen-komen. Misalnya dibilang gini, coba tuh orang tuh melakukan A, melakukan B. Ya udah nggak apa-apa, emang kenapa? Itu kan budaya mereka. Sama kayak kita juga ini, misalnya ada orang yang nggak suka pedas, kita suka pedas. Sering orang kita bilang ke orang yang nggak suka pedas, itu aja nggak suka. Dua kali segala macam kan. Nah, ada misalnya nih terkait dengan ada orang yang suka Korea, ada orang yang nggak suka Korea. Orang yang nggak suka Korea ini sering kali bilang ke orang yang suka Korea tuh, apa sih lihat cowok-cowok cantik tuh, misalnya gitu kan. Misal itu contohnya. Ya itu kan selera kita nggak bisa ikut campur, kita tidak bisa, itu tandanya kita tidak bisa menghormati selera orang lain. Kapan kita boleh berkomentar? Ketika selera, budaya, dan segala macam itu sudah melanggar hukum, baru boleh kita berkomentar. Baru boleh kita memprosesnya. Kalau dia sudah melanggar hukum, kalau dia belum, jangan. Ya, melanggar hukum, misalnya contoh ada budaya budaya merusak menebang pohon di hutan, padahal hutan itu hutan lindung. Nggak boleh kan? Nah, itu boleh kita berkomentar. Jadi kayak gitulah polanya ya. Intinya saya ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah hormati, dan kalau kita berada di dalamnya kita harus mampu beradaptasi. Itu intinya. Ya, hormati bukan berarti mengikuti. Kita ke nomor 27. Indonesia merupakan bangsa yang masyarakat keragaman suku ras sebelah. Ini masalah. Ini kalau udah dia mulai dengan kata-kata kayak gitu, saya nggak baca lagi. Saya baca aja sampai Ucok tuh. Ucok orang Batak. Ucok nggak pernah datang ke daerah tersebut. Itu baru pertama kali. Ucok datang ke objek wisata, nggak sengaja rusakin barang objek wisata itu. Kalau jadi Ucok ngapain? Nah,
Coba lihat cara saya baca, Kak. Apakah saya membutuhkan waktu lama ketika membaca soal? Enggak. Enggak. Maksudnya adalah ada hal-hal yang kadang kita nggak perlu baca. Kita lihat aja Ucok ngapain. Kita baca sekilas-sekilas gitu aja sampai kita ketemu masalah. Oh, rupanya Ucok jatuhin barang, ya kan? Ucok jatuhin barang di tempat wisata tersebut. Ucok ngapain? Jawabannya yang mana? C. C. Oke, ini gampang. Kadang-kadang orang bilang menggantikan barang. Kadang bukan itu yang harus dilakukan. Cara kita menghormati adalah melihat apa yang mereka suruh kan, apa yang mereka inginkan. Iya. Ya, 5-nya jelas ada di C. Ini yang lain jawab C, yang lain ada jawab yang lain? Nggak boleh kita, C, Pak. nggak boleh Cuma kita. C yang ada kata maafnya, Pak. Makanya pilih C. Iya. Kalau nggak Karena ada, dia berbuat salah. kalau dia nggak ada kata-kata minta maaf gimana? Tetap C. Ya. Ada gantinya. Ada konsekuensinya ya. Gini, kalau kita ganti barang tersebut, mana tahu, ya kan? Orang di situ prosesinya bukan itu. Ya. Kan tergantung daerah di situ prosesinya apa. Ya. Mana tahu dia nggak perlu ganti. Mana tahu disuruh mandi aja kamu di sumur itu udah menyelesaikan dosa-dosa kamu di Bang Madian. Ya kan tinggal mandi aja kita misalnya, nih contoh. Atau jangan-jangan bukan disuruh ganti, disuruh kamu pergi ikut pelatihan untuk buat barang-barang itu. Ikut pelatihan, ikut buat barang-barang itu sebagai bentuk kita menggantinya. Misalnya kalau disuruh prosesinya adalah dengan makan babi. Nah, itu bisa tolak. Ya. Nah, kalau itu udah lain kasusnya. Oke, baik, jelas. Jawabannya kita ikut apa yang ada di situ. Salah satu cara kita menghormati budaya orang lain adalah dengan beradaptasi dengan norma adat istiadat yang berlaku di situ. Ya, bagaimana norma adat istiadat yang berlaku, kayak gitulah kita ikut. Jangan-jangan normanya bilang nggak usah ganti. Ngapain kita ganti? Jangan-jangan normanya bilang nggak usah beli apa-apa. Ngapain kita beli? Ikut aja apa yang dibilang. Tapi jangan ada dalam pikiran bilang, nanti kalau disuruh kayak gini kayak mana? Kalau disuruh kayak gitu kayak mana? Jangan ada dalam pikiran itu. Ya, nggak dibilang di soal. Jadi jangan mikir ke situ. Itu overthinking. Ini saya loncat aja boleh. Ini udah nggak ada lagi soal-soal kayak gini nih. Ya. Oke, pandangan saya terhadap pekerjaan, bekerja rata-rata sesuai perintah atasan, betul, bekerja sebaik mungkin dan sekeras mungkin, bekerja di atas rata-rata, bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidang, bukan sesuai dengan kemampuan. Ini jawabannya di B nih, loyalitas nasional. Aturan angka kredit dirubah tahun ini. Kita harus menerimanya sebagai bentuk profesionalitas, menolak salah, ini nggak mampu beradaptasi dengan perubahan, patuh, betul, mempelajari perubahan itu dengan teliti, mempelajari jika mau mengusulkan angka kredit enggak. Jawabannya E. E itu mempelajari berarti kita ikut, ya. Iya, E, Pak. Kita harus mampu beradaptasi di perbedaan. Coba kita cari ada soal yang kayak tadi lagi enggak? Oh, ini nih. Pak, nomor 36 ini apa? Bekerja merupakan apa? Ibadah atau kewajiban? Iya, Pak. Semua betul kayak apa kewajiban? Tanggung jawab. Jawabannya adalah ibadah bukan. C. Tapi kan saya tebak-tebakan kuncinya ibadah nih. Kalau Iya, saya buatnya ibadah, Pak, tapi kuncinya sebetulnya apa, Pak? Tanggung jawab. Pekerjaan. Terus poin ke bawahnya, Pak, poin 4-nya, Pak. 4. Jawab itu Tapi di kuncinya apa? Tapi kunci jawabannya ibadah. Iya, saya udah Saya tebak. jawabnya ibadah. Saya udah tebak kuncinya pasti ibadah. Tapi pekerjaan itu adalah tanggung jawab. Iya, makanya jawabannya mirip-mirip. Tanggung jawab, Pak. Ya, sekarang saya nggak bisa bilang lagi, udah nggak relevan lagi. Kenapa saya bilang nggak relevan lagi? Ini kan jawabannya betul semua. Karena sekarang kalau dulu dia mau melihat pandangan kita terhadap sebuah pekerjaan. Kalau pandangan kita pekerjaan itu adalah merupakan ibadah, yang pertama itu kita bekerja tanpa ada beban.
Itu yang pertama. Makanya dianggap ibadah yang paling benar. Kalau ibadah ya, kita bekerja karena kita merasa itu adalah sebuah kewajiban. Kita bekerja untuk supaya hidup kita tenang. Makanya dibilang ibadah. Ibadah itu kalau kayak tanggung jawab ini kan beban nih. Ya kan? Ya, Tanggung jawab beban, kewajiban beban. Ban. Ya kan? Kewajiban, tanggung jawab, dan kebutuhan itu bagian dari ibadah. Oke, Pak. Ya kan? Iya, iya. Makanya kuncinya adalah A. Mm-mm. 35. 35 nih. Saat saya sedang tidak sibuk dan mendadak diminta menggantikan teman. Atasan bilang gantiin teman nih, teman kamu harus pergi ke rumah sakit. Nah, maka kalau itu perintah atasan berarti kita harus patuh. Dengan Gantikan, segera ya kan? Dengan segera menyanggupi, meminta dia untuk mencari enggak, mempertimbangkan enggak, mencari teman lain enggak. Jawabannya B. B. bukan A. Saya jawab A. Bukan. Kami jawab B, Pak. Ya, jawabannya B. Segera menyanggupi. Nanti baru belajar. Siap menyanggupi itu baru kita belajar. Baru kita terima. Saya kan Pak jawabnya ini aneh nih. Saya jawabnya D malah mempertimbangkan untuk menerima tugas tersebut karena nggak fokus lagi Bisa. soalnya. Oh, jadi gini, Empatnya karena empatnya. buru-buru kan Pak. Empatnya, iya, Poin empatnya poin ada. empatnya karena buru-buru kita nyesek. Mas, berarti saya salah baca soal itu. Pelajari tugas tersebut sebelum menerimanya. Ada. Jadi Saya kalau mempertimbangkan dulu. kalau Kalau atasan ya? ya ini kan atasan yang suruh ini Iya, yang kasih wajib tugas. berarti ya. Kalau misalnya kawan kita minta tolong, bagaimana, Pak? Itu saya nggak tahu. Itu, Kalau Pak. lagi nggak ada pekerjaan kita bantu. Gitu. Kalau kawan kita minta tolong, kalau lagi nggak ada pekerjaan kita bantu. Kalau kita lagi banyak kerjaan, apa yang harus kita lakukan? Lapor ke atasan atau minta bantu ke kawan? Kalau kita minta bantu sama kawan, Enggak. lapor atasan. Lagi banyak Mana, kalau kita beban kerja kita berlebihan, nggak Ah-ah. sanggup, itu bilangnya ke Ah-ah. atasan. Biar atasan nanti yang cari gantinya. Atasan yang kasih balik lagi ke atasan. Oh, berarti bilang dulu ke atasan, Pak. Karena kan setiap orang udah dibagi tugasnya. Ya. Misalnya nih, si A dapat tugas A, si B dapat tugas B, si C dapat tugas C, misalnya gitu. Kita nggak boleh kasih tugas kita langsung ke kawan. Kawan udah dapat tugas masing-masing. Nah, kalau kita nggak sanggup ngerjainnya, caranya gimana? Balikin ke atasan, biar atasan nanti yang boleh memerintahkan mengerjakan tugas kita kan cuma atasan. Iya, ya. Nah, balikkan ke atasan nanti yang cari siapa yang boleh gantiin ya. Misalnya contohnya kayak kasus ini kan dia diminta untuk menggantikan teman. Yang minta ganti teman itu kan atasan. Contoh sederhana. Saya nggak bisa masuk hari shift hari ini karena ada gangguan sesuatu misalnya. Contoh lah, nggak bisa masuk saya shift hari itu. Apakah saya bilang sama kawan, bisa gantiin aku nggak? Atau secara prosedural kemana? Bilang atasan kan, Pak, saya lagi ada musibah nih. Nggak bisa masuk shift hari ini. Nanti atasan yang akan ngontrol, dia akan cari siapa yang bisa gantiin si Andi bentar. Misalnya gitu. Ya kan? Prosesnya kan kayak gitu. Itu prosedural, SOP-nya tuh. Balikin ke atasan. Oke, Pak. Iya, Pak. Yang pas. Nah, nomor 40 ini jejaring kerja perbedaan pendapat. Sebenarnya hari ini kita masuk jejaring kerja, cuman tadi katanya bahas TO aja. Solusi dari perbedaan pendapat adalah didiskusikan, dibicarakan, dikolaborasikan ide. Itu ada nggak? Coba kita lihat, ada nggak di pilihan jawaban? Dalam suatu rapat pimpinan, ada sejawat saya yang tidak sependapat dengan usulan saya, sikap saya. Kalau ada yang kritik, terima atau enggak? Terima. Ingat, perhatikan di sini, kritik wajib diterima. Wajib diterima, tapi tidak wajib disetujui. Kenapa tidak wajib disetujui? Karena belum tentu kritik itu benar.
Ya, wajib diterima. Kalau ada yang kritik kita wajib menerima. Tapi kita mikir-mikir dulu, benar nggak kritik itu? Iya. Belum tentu kritik itu bisa membuat kita berubah. Tapi kita wajib, kalau ada yang kritik, wajib kita dengar, wajib kita terima. Itu bentuk penghargaan kita. Yang C salah nih, kita buang yang C ya. Yang C jelas salah. Yang B nggak terima. Ya. Nah, yang D kita terima kalau lihat orang-orangnya dulu. Salah. Iya, nggak bagus juga. Nah, Kita beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Bagus. Kalau biasa memang itu jawabnya, bukan ya, Pak? ya jawaban 5-nya ada di A, Kak. Oh. Ya, kenapa? Bentuk kita menerima beranggapan bahwa hal yang lumrah adalah dengan mempertimbangkan pendapat dia. Nggak kita lepas gitu aja. Oh ya, dengar-dengar kan ada orang yang dengar-dengar aja tanpa dia mikir kan. Ya, makasih ya. Nah, gitu aja. Padahal kita harus mempertimbangkan dulu. Kita pikir-pikir dulu, betul nggak yang dia bilang? Jangan salah. Nah, jangan betul. Tapi yang ini 4. Karena yang lain jelas. Salah. Ada nomor yang ingin ditanyakan nggak? Karena ini udah habis waktunya. Kayaknya lebih enak kalau ada pertanyaan. Waktunya udah habis nih. Aduh. Ada? Pak, hari ini kami bukan jadwalnya TIU, Pak. Pak Manaf lagi nggak bisa ngajar. Oh, Jadwal makanya. kemarin. Karena Pak Manaf nggak bisa ngajar, jadi ya tiba-tiba harus saya gantiin. Kebetulan hari ini siang ini saya nggak ngajar. Berarti kita yang seharusnya jadwal kemarin ya, Pak, Rabu ya? Kalau TKP biasanya Jumat, Sabtu. Kalau kita Jumat ya. Kalau ini kelas yang 2 nih, kelas 2, kelas Zoom 2 Zoom 2 berarti hari Jumat biasa kita masuk kan? Ya, besok. Berarti besok ada lagi, Pak ya? Nggak tahu lah, saya tanya lu, tapi di jadwal ada, kayaknya ada. Ini Pak Mulia atau Pak Amil? Amil. Pamil. Oh, Pak Amil. Oh ya. Mulia, Ini yang- Bang Mulia itu TIU bahasa Indonesia gitu-gitulah. Oh ya, yang jadwal Rabu nggak jadi kemarin ya? Besok kita lihat dulu kayak mana, apakah TKP atau mungkin digantiin ke TIU. Iya. Apa lagi yang saya mau bilang? Ya udah itu aja. Ada pertanyaan? Ya, saya sarankan kepada kakak-kakak sekalian untuk sering-sering jawab soal. Apapun itu, sering-sering jawab soal. Sering-sering jawab soal. Itu kan tentor-tentornya itu kan ada di grup semua tuh, Kak. Iya. Ya, kalau lagi-lagi jawab soal, kalau memang nggak tahu, teror aja tentornya. Kenapa saya bilang teror aja tentornya? Karena kami tentor-tentor di dalam grup itu insya Allah akan balas kok. Akan respon kok. Nggak akan respon. Alah, jam istirahat apa sih, hubungi kami, nggak akan kayak gitu. Sekan kami. Iya, segan. Nggak apa-apa, ini udah saya buka pintu nih. Ya. Nanti banyak kali yang masuk nih. Udah buka pintu. Mungkin kayak Pak Manaf ya. Kalau kayak Pak Manaf agak sedikit sulit dihubungi karena beliau kan bukan karena dia nggak mau balas, karena memang agak sulit dia balas. Kalau Pak Manaf agak sulit karena banyak kali kerjaan beliau, banyak kali yang harus diurusi, banyak kali yang harus dipertimbangkan gitu. Mungkin kalau TIU, kakak-kakak boleh selain tanya Pak Manaf, boleh tanya ke Pak Mulia. Bisa. Ya, beliau juga bidang TIU. Kalau ke saya TKP, nanti ke Saiful itu TWK. Bisa. Sebaiknya tanya soal misalnya. Misalnya kakak-kakak baru jawab soal, tapi nggak ngerti soal ini kok bisa ini sih jawabannya, dan gitu-gitu boleh. PC aja, nanti dijawab. Mungkin ya balasnya kadang-kadang kan nggak langsung balas kan, tapi insya Allah dibalas. Atau tanya ke grup, lebih bagus. Kenapa tanya ke grup lebih bagus? Biar yang lain juga tahu soalnya apa, jawabannya apa. Bisa juga. Tuh. Oke, baik. Ya. Saya tutup ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Saya doakan semoga teman-teman sekalian lulus di perkuliahan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah udah selesai. Ini ada direkam, nanti di-share sama adminnya ya. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama.